Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV, para mahasiswa yang selalu mengikuti tunjuk ajar dari mata perkuliahan saya menghimbau kita semua sebagai umat yang beragama. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai keyakinan kita masing-masing. Karena dengan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, kita menyadari bahwa kita ini manusia atau makhluk yang diciptakannya dan makhluk yang papa, yang lemah, tanpa ada kekuatan yang dari Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itulah kita mohon hidayah dari Yang Maha Kuasa. Karena kita tahu Yang Maha Rahman dan Yang Maha Rahim itu ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena semua yang ada di muka bumi ini milik Yang Maha Kuasa. Kita ini hanya menikmati. Sebagai umat muslim, selawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau sudah mengajarkan kepada kita bagaimana seorang manusia itu harus punya kepribadian yang dapat ditauladani. Harus bisa kita menyempurnakan akhlak kita. Sebagai umat harus mempunyai kepribadian yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tidak lebih dari itu. Meskipun 4 sifat ini yang dimiliki oleh Rasulullah itu nampaknya mudah, tapi mari kita coba menjadi orang yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jangan baru saja kita jadi ilmuwan lalu kita sombong dan kita bisa mengotak-atikkan kebenaran. Itu salah. Itu salah. Jujur kita. Jangan kita iri dan dengki karena ada kelebihan dari orang lain. Itu mungkin Rahman dan Rahim yang lebih dilimpahkan oleh Allah kepada dia. Atau juga mungkin ujian. Saudara-saudara sekalian, kali ini sudah minggu ke-6 dalam pertemuan perkuliahan pada semester genap ini. Berarti hampir separuh jalan. Dan oleh karena itu, sesuai dengan progres dramaturgi, ya kita terpaksa juga bertahap berjalan. Meski banyak tugas-tugas yang lalu belum terselesaikan. Menunda pekerjaan berarti menambah beban. Tapi kalau tidak menunda pekerjaan, Anda akan menyelesaikan beban satu persatu. Kalau pada tujuh ajar yang kelima, kita bicarakan bagaimana kita sudah mulai membuat cerita satu babak. Mengambil setting yang tidak usah susah-susah. Mungkin di rumah, banyak ruangan di rumah yang bisa kita buat. Mulai dari ruangan tamu, ruangan keluarga, dapur, kamar, halaman rumah, masih bersekitar rumah. Semuanya punya potensi untuk dijadikan setting. Karena di tempat-tempat itu juga kita terbiasa berkumpul dengan keluarga, dengan sahabat,
mungkin dengan tetangga, lalu memperbincangkan sesuatu hal, mungkin terfokus pada satu topik, atau ngawur ngidul kemana-mana dengan berbagai topik. Tapi tidak pernah kita rekam. Karena juga peristiwa pun tidak pernah kita rencanakan. Nah, karena ini drama Turki, seperti yang saya katakan pada konten yang kelima, mari kita rekam. Mari kita rencanakan, bicara supaya tidak ngawur ngidul kepada satu topik. Memang tanpa naskah. Karena yang menjadi beban dalam sebuah pertunjukan, perfilman adalah naskah. Orang terbebani dengan menaskah. Terutama bagaimana menghafal naskah itu, kemudian mentranslitnya atau mengubahnya dari bahasa teks ke bahasa orality, bahasa lisan. Ada kalanya kita menjumpai naskah yang dia terikat dengan struktur bahasa tulis. Sementara kita ingin bertutur bahasa tutur. Nah, oleh karena itulah penyakit ini kita hindarkan dulu. Kita hindarkan dulu. Jadi kita memulai dari konsep drama tradisional. Drama tanpa naskah. Tapi kita tidak mengangkat pertunjukan tradisional. Karena juga jadi akan jadi persoalan. Sekarang kita dengan menggunakan sarana yang ada, seperti handphone, kita bisa berkarya, masuk ke dunia jadi digital. Dan kalau dulu orang pakai film lalu editingnya susah, sekarang dengan menggunakan Android Anda bisa melakukannya. Ini yang harus kita jalani dalam pelatihan drama Turki kali ini. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, saya mengajak kita step by step, bertahap. Masih bicarakan tentang bagaimana membuat drama atau katakanlah merekam peristiwa tanpa naskah tapi terencana. Kalau pada tugas konten kelima saya katakan drama satu babak atau film satu babak, karena kita menggunakan dunia digital, maka kali ini kita bicarakan dua babak. Kenapa dikatakan babak? Yang pertama, ciri-ciri babak itu kalau dalam dunia drama Turki, blocking diganti. Kalau kita bicarakan drama tradisional, pada awalnya tanpa pentas bisa jadi diiringi dengan musik, seperti randai. Ketika berjalan randai, babak satu ke babak dua, ada kalanya dia berjalan melingkar. Kalau di randai Taluk Kuantan, mereka bernadi sambil bernyanyi. Tetapi kalau di randai Minangkabau, ada kalanya mereka membaca prosa liris. Sambil berjalan melingkar, lalu ditutup dengan gerak silat. Ya, jadi itu tandanya berarti babak satu dengan babak kedua itu sudah bergeser. Kenapa tidak pakai blocking? Diganti blocking? Ya jelas mereka tidak menggunakan pentas. Peristiwa tentang blocking, setting itu kan ada pentas. Itu pada masyarakat pertunjukan tradisional. Maka waktu itulah muncul lagi pemain-pemain baru. Mungkin juga pemain utamanya muncul lagi, udah muncul pemain-pemain baru sebagai rangkaian alur cerita. Lu bagaimana kalau dengan dunia pentas? Nah, ketika dunia pertunjukan atau dunia seni teater arena bergeser kepada dunia pentas yang kita kenal dengan drama klasik, maka dia mudah menaikkan setting. Dia ingin bagaimana peristiwa itu sesuai dengan alam yang dihayalkan atau yang direncanakan.
mulailah adanya namanya dekorasi. Meskipun terbatas pencahayaan, mungkin pada masa itu yang ada hanya obor, ya kita pakai obor. Sudah maju sedikit ada petromak, ya pakai petromak. Pencahayaan fungsinya untuk penerangan. Jadi betul-betul ditata sedemikian rupa. Lalu antara satu babak dengan babak yang lain, otomatis dekorasi blocking diganti. Semua properti digeser. Repot, memang repot. Karena itulah apa adanya kemampuannya pada masa itu. Setelah ada panggung menggunakan layar di depan, maka biasanya ketika blocking mau diganti atau setting yang mau diganti, layar ditutup, maka bertambah lagi kerja. Ada tenaga penutup layar pentas. Jadi layar ditutup seketika, lalu orang bekerja di dalam pentas, mengubah semua setting, lalu layar dibuka. Karena itu dalam teori lama dikatakan, babak itu ditandai dengan tutup layar dan buka layar. Memang kondisinya demikian. Saudara-saudara kalian, masih kondisi seperti itu karena ributnya atau sibuknya orang membuka blocking, akhirnya punya juga kreativitas. Bagaimana kalau block setting di belakang itu menggunakan layar juga, lukisan. Maka dibuatlah beberapa lukisan, dipersiapkan beberapa lukisan. Ya tentu lukisan itu apapun ceritanya ya disesuaikan dengan lukisan yang ada. Apa lukisan yang penting misalnya? Perkampungan di desa, pantai, atau apa saja. Itu sudah disiapkan. Jadi sebuah pentas pertunjukan itu sudah punya layar lukisan, beberapa lukisan. Tinggal pilih. Jadi cerita atau babak itu disesuaikan, menyesuaikan diri dengan fasilitas yang ada. Ini kita bisa lihat ketika Sri Mulat sering tampil di Surabaya, yaitu di gedung pertunjukan Sriwedari. Itu masih ada tertinggalan. Ketika Sri Mulat tampil di sana, masih pimpinan Pak Teguh, itu mereka menggunakan beberapa layar pentas. Saudara sekalian, jadi perlahan-lahan teknologi itu masuk ke dunia pertunjukan. Kemudian mulailah orang menggunakan tenaga listrik pencahayaan, lighting. Dengan menggunakan lampu listrik banyak yang bisa dibuat. Jadi ada lampu sorot yang sederhana, bisa dibuat. Mengubah suasana. Oke, blockingnya pantai. Pagi, sore, malam itu dibuat warnanya. Disesuaikan. Bahkan juga pencahayaan itu untuk membantu karakter. Supaya gestur tubuh, mimik wajah itu tampak. Ekspresinya. Itu tampak. Oleh karena itu dianjurkan pemain mengarah ke cahaya listrik atau lampu sorot. Jadi kalau dia berbicara, dia kalau boleh menoleh sedikit ke atas supaya pencahayaan lampu itu menimpa mukanya. Ekspresinya itu dibantu oleh lampu. Tapi tahu nggak Anda dampak dari ekspresi lampu itu? Muka kita ini, seperti saya sekarang, semakin kuat lampu bisa jadi pucat. Oleh karena itu, mulailah masuk yang namanya make up karakter. Meskipun di pertunjukan tradisional sudah mulai.
bagaimana makeup Lutung Kasarung dengan menggunakan topping dan sebagainya. Tapi perkembangannya melihat, oh ini ada dunia makeup yang harus menyesuaikan dengan pencahayaan. Muncullah namanya makeup karakter. Begitu selanjutnya dalam perkembangan dunia pertunjukan ini, teater ini. Masuk listrik, Rendra pulang dari Amerika. Ya perlahan yang namanya layar itu dianggap bukan suatu bentuk kreativitas. Terbatas kreativitasnya. Akhirnya orang menggunakan kembali konsep lama. Meskipun tidak lagi menyerupai alam. Lebih kreatif. Blocking juga sumber interpretasi penonton. Kita ketika nonton, kita juga menginterpretasikan ini kejadiannya di mana. Kenapa saya katakan demikian? Ya bisa saja sebuah pentas didasari kain yang netral. Netral maksud saya kelaziman orang untuk memudahkan dekorasi kain hitam. Anda membuat apa di kain hitam ini, blocking itu? Katakanlah misalnya Anda mau membuat suasana lakon ini di rumah. Anda tinggal membuat kerangka kayak jendela, ada batu yang ditempelkan di kain hitam. Berubah jadi rumah. Dan properti di depannya kayak meja dan kursi. Anda mau menggambarkan suasana hutan. Anda mungkin cukup mencari stok atau kayu-kayu, ranting-ranting, dicat putih, sandarkan di kain hitam. Maka seolah-olah dia hutan. Kalau malas, Anda tinggal membentangkan payung-payung hitam atau warna-warni di belakangnya. Anda menginspirasikan bahwa itu adalah kejadiannya, blockingnya itu hutan. Banyak kreativitas. Berarti dunia men-setting blocking dari sebuah pentas juga muncul kreativitas. Sehingga ketika bentuk-bentuk teater pertunjukan kontemporer meninggalkan konsep-konsep klasik, terkadang bagi orang yang malas menafsirkan, dia melihat ini aneh kalau pentas. Anda bayangkan Rendra membuat pementasan sebuah altar yang tonggaknya istana itu hanya dia memasang kambut atau ketiding kalau kata orang daerah. Kambut dari bambu itu disusun sedemikian rupa. Jadi dianggapnya itu adalah tiangnya istana. Tengahnya ada bentangnya karpet merah. Lalu dia berdiri di depan itu. Jadi seperti atap istana. Banyak aktivitas. Saudara-saudara sekalian, lalu apa lagi? Ya teknologi ini semakin mengintervensi pertunjukan. Akhirnya orang dengan teknologi digital, orang bisa memprogramkan secara computerized dan bisa disorot, dipancarkan dengan infocus layar. Akhirnya apa? Blocking itu cukup dengan lightingnya, dengan menggunakan kamera. Sudah diprogramkan. Ini yang kita lihat misalnya di dunia-dunia panggung. Tinggal mengubah suasana, diprogramkan. Begitu teknologi menjajah atau mengubah konsep hukum-hukum drama. Dan ini pertama sekali Rendra menggunakan lighting yang menjadi buah bibir ketika ia tampil di Taman Ismail Marzuki. Semua pemain itu di atas pentas. Dan dia menggunakan lighting. Jadi pemain mana yang berbicara, di sana dihidupkan lampu. Lalu mereka yang berdiri.
Ini di teater arena terbuka, Taman Ismail Marzuki. Di mana lagi? Pojok sini yang tampil, itu yang berdiri. Selebihnya berbaring dengan kekuatan pencahayaan itu. Saudara-saudara kalian, bukan hanya pencahayaan, ilustrasi musik juga. Sehingga seolah-olah tidak ada batasnya antara dunia teater dengan dunia perfilman. Lalu Anda ketika bertanyakan, kok dari tadi kita bicarakan dunia teater? Ya, saya memberi pemahaman pada Anda bagaimana perkembangan dunia drama atau yang kita kenal dengan hukum-hukum dalam drama Turki, lalu apa pengaruhnya dalam film. Karena dia masuk kepada dunia perfilman. Batasnya tipis sekali. Media yang digunakan. Ya, tempat kejadian digunakan. Tapi unsur-unsur lain kita bisa jumpai di dalam dunia film apa yang berlaku di drama Turki. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita bicara tadi ada dunia pentas, hukum pentas, dari mulai arena ke pentas, lalu ada namanya setting atau blocking, kemudian ada unsur-unsur pencahayaan karena ada teknologi listrik yang masuk sampai ke digital, lalu musik, dari musik pengirim tradisional kalau di yang langsung, live langsung seperti kita melihat di Randai misalnya. Ada pemain musik yang mengiring karena ada musik tarinya juga di luar dari arena. Kalau di Sumatera Barat ada telempong dan sebagainya yang mengiring musik karena seni pertunjukan itu dia termasuk pertunjukan yang komplit, banyak unsur seni lain yang masuk. Maka di dunia pertunjukan drama itu ada yang live langsung musik dan ada yang didesain suara-suara musik yang pengiringnya. Untuk apa musik? Ya misalnya untuk menghidupkan suasana. Kalau di film misalnya film perang antara pasukan itu ketika dia berjalan sebelum jumpa musuh dengan ketika dia mulai ketegangan muncul, itu musiknya mulai beredar. Kalau Anda ingat film barat namanya film Perang Combat, saya masa kecil saya masih ingat. Jadi kalau musik drumnya tuh tam taram seperti orang berbaris, ini pasukannya masih berjalan, belum nampak musuh. Tiba-tiba musik itu berubah. Jadi dari musiknya kita udah tahu nih, walaupun kita tidak nonton layar, kita udah tahu ini mau dapat lawan. Musiknya mulai memancarkan ketegangan. Begitu juga dalam hukum drama. Musik itu ditata sedemikian rupa. Menyesuaikan. Jadi musik memperkuat acting, suasana. Jadi setting suasananya diperkuat dengan musik. Saudara-saudara sekalian, kembali kita pada apa yang topik kita bicarakan pada konten yang keenam ini atau perkuliahan kita yang keenam ini. Ya, kalau kemarin kita tidak peduli dengan belum membicarakan tentang ilustrasi musiknya, maka pada konteks ini kita mulai bergeser nih. Jadi film satu babak ke film dua babak. Artinya apa? Mari kita mulai melihat atau mendesain atau merancang atau merekam dua buah peristiwa. Misalnya peristiwa di kosan dengan di kampus. Dua tempat. Karena babak itu ditentukan oleh dua tempat. Jadi kalau di pentas kita tukar pentas, ini kalau dunia digital kita merekam dengan HP dua tempat. Di tempat di kos dengan di kampus atau di kos
dengan di kedai, di warung, katakanlah dalam mengisi pulsa, dalam tempat fotokopi, di kos misalnya, dengan di kantin ketika kita sarapan atau makan. Atau kita tidak mau meninggalkan mau shooting tempat kosan kita, tempat makan, ruang perkuliahan. Yang penting dua settingnya, itu satu. Kita membuat 2 episode babak, 2 babak, bukan 2 episode dalam arti kata 2 film seri, 2 babak, 2 babak berarti 2 tempat, tentu dengan rangkaian cerita, tertata dengan rangkaian cerita. Tidak perlu bicara rame apa, ide-ide yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dilaksanakan. Ide-ide sederhana saja. Saya beri contoh. Anda sekarang ada kegiatan di kampus. Katakanlah mahasiswa bahasa sastra Indonesia sekarang sedang mempersiapkan penyelenggaraan praktikum. Atau Anda aktif di organisasi himpunan mahasiswa tingkat program studi, bahkan himpunan mahasiswa tingkat fakultas dan universitas seperti di BEM. Lalu Anda ingin mengangkat tempat atau setting Anda itu di 2 tempat. Anda mau bisa mengangkat misalnya dari mana? Dari kantin dulu. Jadi ada di kantin beberapa teman duduk misalnya, lalu Anda bicarakan tentang satu topik. Nah, setelah matang di satu topik ini, kita melihat babak ini selesai, maka Anda baru berpindah ke babak lain. Bagaimana caranya? Bisa Anda mau shooting atau merekam pada waktu yang bersamaan, atau pada waktu yang berbeda. Supaya apa? Anda tidak repot lagi betul-betul merancang pakaian itu diganti. Dan tokoh-tokoh mainnya tentu berbeda. Nah, ini salah satu. Kalau kita misalnya hari ini kita shooting, kita buat cerita, kita rekam dengan topik, satu topik, katakan dari kegiatan kampus, besok kita shooting lagi, otomatis kita kan mengganti baju kita. Jadi tidak repot. Kita bisa ganti baju kita, lalu kita sudah mulai merancang di rumah, dari kosan. Ini di mana kita harus rekam? Di dalam sekretariat kah? Di luar sekretariat kah? Dengan siapa? Kita bisa rancang dengan janjian WA. Misalnya sama teman-teman, kita akan meeting. Yuk kita meeting ya, pertemuan, kita WA. Jam sekian saya tunggu di kampus. Kita lihat suasananya sudah mulai tidak begitu ramai. Nah, kita perlu durasinya berapa menit? Katakan 10 menit. Kita bicara tentang meeting, tentang topik kegiatan. Atau kita cek sebuah kegiatan, persiapan, sejauh mana persiapan itu, berapa peserta dan sebagainya. Mungkin dewan juri juga. Jadi dari topik tadi lomba di kantin, kita bicarakan secara meeting, secara informal dengan beberapa teman-teman yang jadi pengurus, lalu besoknya kita pindah ke yang secara formal. Topiknya apa? Tentang persiapan perlombaan. Itu salah satu contoh yang sederhana. Nah, saudara-saudara sekalian, di samping 2 babak tadi, Anda membuat 2 tempat, sebuah cerita, ide yang sederhana, 2 cerita. Anda mulai memperkaya materi Anda itu dengan ilustrasi musik. Dan ilustrasi lainnya, karena di YouTube sudah banyak disiapkan. Ilustrasi itu
jangan sampai mengganggu cerita yang Anda buat. Justru dia harus memperkuat cerita Anda. Jadi sekali lagi, untuk konten kita ke-6 ini kita mulai beranjak dari satu tempat yang kita rekam ke tempat lain. Nah, ini yang kita katakan dalam seni pertunjukan itu 2 babak. Tidak perlu Anda mengubah, mendesain misalnya suasana tempat. Cukup Anda mengambil tempat yang sudah didesain. Ada beberapa gazebo di kampus, mungkin di gazebo Anda buat. Kemungkinan perpustakaan pagi bisa dibuka, mungkin di pustaka. Pentas yang rusak Anda mau buat di situ. Yang penting selagi kita masih menggunakan HP, Anda harus sadar keterbatasan. Di keterbatasan suara rekaman. Oleh karena itu, Anda sebagai aktornya, ya Anda harus pandai memancing teman Anda bicara sedikit kuat. Ya, dengan tempo yang ditata demikian rupa, menggunakan dinamik yang secukupnya, kemudian nada berbicara yang tidak kaku, tempo pembicaraannya itu perlu Anda jaga. Jadi sekali lagi, meskipun kita belajar dramaturgi, karena itu berkaitan dengan aspek kemampuan berbicara, kita harus bisa menghidupkan intonasi berbicara kita secara natural. Jadi intonasi, dinamik, tempo, nada dalam seni dramaturgi tidak pernah kita lupakan untuk dibenahi. Tidak pernah kita lupai. Nah, sebagai akhir dari kita belajar secara otodidak, Anda bisa melihat film kah, drama kah, tokoh-tokoh terkenal. Bagaimana dia menggunakan intonasi sesuai dengan suasana yang dia ciptakan. Mari mencoba. Kita sudah masuk ke petunjuk ajaran ke-6. Jangan ditunda. Semakin hari kita semakin melangkah, semakin jauh, semakin berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.